Hai teman-teman, perkenalkan saya Gideon Petra Malia, dan kali ini saya akan membahas tentang teori social learning dari Albert Bandura. Albert Bandura, seorang psikolog kelahiran Monterey, Kanada, 4 Desember 1925. Bandura menerima gelar sarjana muda di bidang psikologi dari University of British of Columbia pada tahun 1949 dan meraih gelar PhD tahun 1952 di Universitas Iowa. Pada tahun 1953, ia mulai mengajar di Universitas Stanford. Teori belajar sosial dari Albert Bandura ini merupakan gabungan dari teori belajar behavioristik dengan penguatan psikologi kognitif yang berprinsip pada modifikasi perilaku. Albert Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks otomatis atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antar lingkungan dengan skema kognitif manusia itu sendiri. 3 konsep social learning Bandura. Pertama, reciprocal determinism, yaitu pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik secara terus-menerus antara kognitif, tingkah laku, dan lingkungan. Yang kedua, beyond reinforcement. Bandura memandang jika setiap unit respon sosial yang kompleks harus dipilah-pilah untuk dibangun kembali satu persatu, maka bisa jadi orang tersebut malah tidak belajar apapun. Belajar melalui observasi tanpa ada reinforcement yang terlibat berat tingkah lakunya ditentukan oleh antisipasi konsekuensi. 3. Self-regulation. Konsep Bandura menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri, atau self-regulation memengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, dan mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Penerapan belajar sosial efektif dari Bandura. Yang pertama, perhatian, yang artinya kita memperhatikan seperti apa perilaku atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang yang akan ditiru. Kedua, pengenapan retention dilakukan setelah mengamati perilaku yang akan ditiru dan menyimpan setiap informasi yang didapat dalam ingatan, kemudian mengeluarkan ingatan tersebut saat diperlukan. 3. Reproduksi motorik. Hal ini dapat menegaskan bahwa kemampuan motorik seseorang juga mempengaruhi untuk dapat memungkinkan seseorang meniru suatu perilaku yang dilihat secara baik, secara keseluruhan, atau hanya sebagian. Terakhir, penguatan motivation. Penguatan ini sangat penting karena dapat menentukan seberapa mampu kita nantinya melakukan peniruan tersebut. Namun, penguatannya dari segi motivasi yang dapat memacu keinginan individu tersebut untuk memenuhi tahapan belajarnya.